Sebelum saya bertanya kepada Pak Zainuddin Paru, kita terlebih dahulu melihat pemirsa ini saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, saksi dan juga ahli ini siapa saja pemirsa. Ini dia saksi yang dihadirkan dalam persidangan mulai dari Mirza Zulkarnain, Muhammad Fauzi, Anis Priyo Ansori, Adi Hermawan, Surya Dharma, Ahmad Huseiri, Mesuci Rahayu Surtono, ada Arman Amrin Harun dan Dr. Arif Partawijaya. Ini dia saksi yang dihadirkan oleh Timnas Amin pemirsa, ada 11 orang saksi. Tadi sempat saya katakan bahwa ada beberapa faktor yang juga dibahas dalam sidang tersebut pemirsa, tapi selain saksi tadi ada juga nama saksi yang dihadirkan mulai dari Prof. Johan Yudi Prayudi, Fritz Adrison, Prof. Ridwan Faisal Basri, Bambang Eka Antoni Budiwan merupakan saksi ahli pemirsa. Tapi menjadi penting adalah bukan hanya pembagian bansos yang disorot, tapi kunjungan kerja Presiden Jokowi salah satunya ke Jawa Tengah pun dianggap memberikan sumbangan suara signifikan untuk Prabowo Gibran. Seperti apa? Ini dia lengkap pernyataannya. Perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar, ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota ini sekitar 0,1 juta tambahan. Ya, tambahan suara. Nah, ada satu lagi mungkin ya, lanjut. Nah ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antar pilpres. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Ya, terlihat secara statistik di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan R-square-nya itu rendah 0,09. Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024. Dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%. Ya, dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next. Nah ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya. Dengan memperhitungkan ya berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip ya, presiden dan bansos, maka diestimasi jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu maka kira-kira ya, perolehan suara dari paslon 02 adalah 42%, 42,38. Ya pemirsa, sebagai seorang ekonom pastinya sudah tidak diragukan kapasitasnya. Tapi saya tanyakan kepada Pak Zainuddin Paru, profesor di sini mengatakan juga bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ahli dari Timnas Amin spekulatif, asumsi. Bagaimana Pak Zainuddin? Ya, kalau pengamat sudah pasti kan, apalagi kita bisa meragukan bagaimana posisinya, tergantung di mana berdiri dan duduk. Tapi fakta membuktikan, para periset ahli kepemiluan menyebutkan bahwa bantuan uang atau barang dalam bentuk apapun yang menjelang pemilu atau di saat pemilu berlangsung itu memang sangat signifikan memberi insentif elektoral kepada calon presiden ataupun kepala daerah dalam proses election. Dan itu terbukti. Survei setelah pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu, sebuah lembaga survei di Indonesia menunjukkan bahwa 69% pemilih pasangan 02 Prabowo Gibran itu menyatakan bahwa mereka memilih pasangan 02 karena adanya bantuan sosial, bansos. Nah, ini tidak bisa dibantah apapun, dan perolehan suara yang dikaitkan dengan bansos itu menunjukkan bahwa ada intensi yang terjadi antara kebijakan pemerintah terkait dengan bansos yang dilakukan menjelang pemilu. Itulah yang tadi siang oleh
salah satu ahli kita, Pak Faisal Basri, dengan menyebutkan bahwa inilah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan politik gentong babi, ya, pork barrel, di mana sedemikian rupa dilakukan, bagaimana kemudian upaya dilakukan memenangkan pasangan 02 yang kebetulan wakilnya adalah putra presiden. Yang pertama. Yang kedua, Pak Faisal mengatakan bahwa ada dana publik yang berasal dari APBN yang dibelanjakan dalam bentuk bansos untuk kemudian diberikan kepada basis-basis pemilih di luar pasangan 01 dan 03. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada pembagian bansos secara ad hoc yang tidak sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Karena bansos itu diberikan dalam 3 bulan dan biasanya diberikan pada bulan ketiga. Yang terjadi pada pemilu kemarin adalah diberikan pada bulan Januari dan Februari dan dalam jumlah yang sangat fantastis, 12 triliun rupiah. Ditahan dulu Pak Zudi di Paru, karena sudah banyak ya, langsung saja ditanggapi Mas Habib. Ya, kalau kita bicara soal hukum sebab akibat, maka haruslah merupakan, kalau ingin dikatakan ada kaitan atau korelasi secara hukum, haruslah merupakan satu-satunya sebab dan satu-satunya akibat. Ya, itu yang sampai saat ini gagal disampaikan baik langsung atau tidak langsung, baik oleh tadi ahli, orang yang mengaku diri sebagai ahli, maupun oleh para jubir paslon 1 ya, di berbagai forum. Nggak ada yang bisa klaim satunya sebab dan satu-satunya akibat. Buktikan nggak bisa. Kalau klaim mungkin ya, tapi buktikan nggak bisa. Nah karena itu kembali lagi ke premis bahwa kalau kita ingin mempermasalahkan bansos, haruslah pertama satu dikatakan bansos itu melanggar hukum atau tidak. Kenapa? Karena bansos ini kan diberikan bukan hanya menjelang pemilu. Ya, di tahun-tahun sebelumnya nilainya juga relatif sama, bulan-bulannya juga relatif sama, mekanismenya juga sama, prosedurnya juga sama. Ya karena itu kalau orang ya pendukung Pak Jokowi ya senang dengan pemerintahan Jokowi, tentu dia akan senang dengan penerusnya Pak Jokowi. Itu bukan sesuatu yang melawan hukum. Itu perjuangan politik dan itu salah satu keputusan politik Pak Prabowo gitu loh. Baik. Jadi kalau misalnya banyak hal-hal positif diraih Pak Jokowi, ada bangun jalan tol, ya kan, jadi bagus. Orang yang senang dengan adanya jalan tol, maka akan mendukung Pak Prabowo. Bukan berarti jalan tol digunakan untuk kampanyenya Pak Prabowo, karena tidak adanya tindakan melanggar hukum di situ. Pembangunan jalan tol jelas ya programatis, disepakati oleh semua pihak, ya kan, lalu diimplementasikan dengan diawasi oleh semua pihak juga. Tidak ada misalnya yang harus boleh lewat jalan tol hanya pendukungnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi, nggak ada. Tapi itulah dampak positif yang sah, legal, halalan, toyiban, ya kan, didapat oleh kubu Pak Prabowo karena memang narasi kami adalah melanjutkan. Jadi nggak bisa disalahkan yang seperti itu. Gitu. Baik, nanti saat lagi Prof boleh ditanggapi bahwa keterangan dari saksi ahli ini juga mengikut sertakan kajian-kajian ilmu politik bahwa politik uang signifikan merubah suara, membuat orang kemudian memilih nanti Prof. Usai jeda berikut. Bahkan juga kita tahu ada rencana juga ini bahwa menteri-menteri terkait pun akan dipanggil ke MK untuk memberikan kesaksiannya. Sesaat lagi.